Welcome back to my channel. Jadi di sini aku mau ngasih review ke kalian semua masker yang bisa hydrating, calming, soothing, mencerahkan dan memperbaiki tekstur kulit. Jadi untuk masker sendiri di sini ada dua. Untuk masker yang bisa mengecilkan pori dan juga menyamarkan tekstur kulit itu aku biasa pakai di T-zone. Kalau misalnya untuk yang hydrating, aku biasa pakai di selain T-zone kayak misalnya di pipi. Tapi sebenarnya ini bisa juga dipakai satu-satu, tapi aku biasa lebih sering pakainya itu jadi dua sekaligus gitu dicampur. Oke, jadi masker kali ini yang mau aku review ini tuh masker yang nge-hype banget dan super viral juga, dan memang dapetinnya itu juga rebutan, yaitu yang Herbalism Mugwort Mask dan juga yang Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini dari Scarlett. Untuk bentuknya sama ya, sama-sama kayak di jar kayak gini, tapi yang membedakan itu hanya dari warnanya. Kalau misalnya Herbalism Mugwort Mask ini warnanya hijau, dan kalau yang Hydrating Gel Mask ini warnanya itu pink. Yang membedakannya of course adalah teksturnya dan juga fungsinya. Fungsinya jelas berbeda banget dan juga ingredientsnya pastinya berbeda. Untuk ingredientsnya ini udah aku analisa juga di Skin Charisma dan CD Coder. Jadi kalau misalnya ada ingredients yang nggak bagus atau ada ingredients yang kalian nggak cocok, itu bisa langsung kelihatan di website ini. Dan untuk kedua masker ini itu sama-sama no alcohol, paraben, silikon, fragrance. Dan kalau yang untuk hydrating gel mask ini dia juga fungal acne safe, tapi untuk Herbalism Mugwort Masknya dia belum fungal acne safe ya. Jadi pastinya kedua masker ini tuh aman untuk kulit yang sensitif terhadap alkohol dan fragrance kayak kulit aku. Untuk kedua masker ini kandungannya itu sama-sama memiliki kandungan pencerah seperti niacinamide dan juga ascorbyl glucoside atau vitamin C, yang dimana kedua ini terkenal banget sebagai ingredients yang bisa mencerahkan, menghilangkan dark spot atau hiperpigmentasi seperti bekas jerawat atau flek kehitaman. Dan memang kedua ingredients ini tuh sangat-sangat terkenal di dunia per skincarean untuk yang paling mantul gitu loh kalau untuk soal mencerahkan. Lalu kedua masker ini juga sama-sama memiliki allantoin atau ingredients yang untuk menenangkan kulit. Jadi allantoin ini juga bukan sekedar untuk soothing, tapi juga skin softening and protecting and can promote wound healing. Jadi kalau misalnya ada luka dari bekas jerawat, ini tuh bisa dipercepat healing prosesnya. Dan untuk highlight ingredientsnya, selain yang aku sebutkan tadi, untuk kedua masker ini jelas berbeda ya highlight ingredientsnya. Karena untuk hydrating gel mask ini lebih difokuskan untuk mencerahkan, menenangkan, dan juga menghidrasi kulit. Sedangkan yang Herbalism Mugwort Mask ini lebih untuk mencerahkan juga, tapi lebih difokuskan untuk pori-pori dan juga untuk jerawat. Kita bisa lihat dulu dari hydrating gel masknya untuk highlight ingredientsnya. Kita bisa buktikan juga kalau misalnya dia ini beneran bisa seperti klaimnya atau enggak. Jadi yang pertama, highlight ingredientsnya ini ada Centella asiatica yang terkenal banget di Indonesia beberapa waktu yang lalu karena kemampuannya untuk menenangkan kulit yang lagi meradang ataupun muka yang lagi kemerahan, jerawat-jerawat juga bisa ditenangkan. Lalu ada aloe vera water yang dimana terkenal juga bagus untuk acne prone karena super menenangkan juga. Lalu ada beberapa berry juga, salah satunya blueberry extract, raspberry extract yang terkenal sebagai antioksidan dan anti-inflammatory properties. Ada watermelon extract yang dimana full of good for the skin stuff including vitamins, minerals, amino acids, dan antioksidan. Dia ini berguna sebagai antioksidan rich ingredients untuk protect kulit kita itu dari UV induced damage. Untuk high ingredientsnya dari Herbalism Mugwort Mask sendiri ada salicylic acid atau BHA, yang dimana ini terkenal untuk membersihkan pori dan jerawat serta tekstur kulit karena dia ini aktif yang dapat bekerja lebih deeper di kulit kita, jadi benar-benar membersihkan dari dalam pori. Lalu ada vitamin E yang bagus untuk menenangkan kulit yang lagi super sensitif, dan glutathione. Jadi selain niacinamide dan vitamin C, dia ini juga ada glutathione untuk membantu lebih maksimal untuk mencerahkan wajah kita. Next kita bahas untuk teksturnya. Jadi dari untuk hydrating masknya ini sendiri teksturnya bener-bener aku suka banget karena cantik. Dia ini ada serpihan bunga mawar yang ini, warnanya juga coklat bening gini, bener-bener kayak jelly, dan teksturnya pun juga gel. Dari ngeliat teksturnya aja pertama kali aku udah tahu kalau misalnya hydrating gel masknya ini pasti untuk menenangkan kulit dan menghidrasi kulit karena dari teksturnya dan dari warnanya itu udah kelihatan banget. Untuk Mugwort Masknya teksturnya ini seperti Mugwort Mask kebanyakan, warnanya itu hijau pucat dan kayak clay mask ya jenisnya, tapi bukan clay mask juga gitu. Teksturnya ini nggak kayak clay mask yang creamy, lengket, terus afternya keras. Enggak, ini tuh jelly creamy gitu loh yang basah, dan setelah mengering pun nggak buat kesan ketarik kencang kayak clay mask. Jadi oke banget nih untuk kulit yang sensitif. Untuk pemakaiannya sendiri kita pakai seperti masker pada umumnya ya, cuci muka dulu pakai sabun, lalu dibersihkan. Pokoknya wajah harus dalam keadaan bersih. Lalu seperti yang aku bilang, aku pakainya ini dicampur. Jadi si Mugwort Mask aku taruh di T-zone dan si hydrating masknya aku taruh di selain T-zone kayak di pipi. Tujuannya sih karena wajah aku ini kombinasi ya, jadi daerah T-zone memang lebih berminyak dan pipi itu biasanya kering.
Jadi memang masker mugwort ini cenderung untuk kulit normal to oily dan hydrating masknya untuk normal to dry. Tapi kalau mau di combo atau dipakai satu-satu juga menurut aku oke-oke aja. Masker ini didiemin selama 15-20 menit dan setelah agak mengering, ini sama sekali nggak buat muka tuh kering atau ada efek ketarik pecah-pecah gitu ya untuk mugwort masknya. Dan yang hydrating masknya ini lumayan banyak terserap ke kulit, walaupun yang dipakai tebal masih ada yang basah maskernya. Setelah selesai kita bisa langsung bilas pakai air biasa aja, nggak usah dipakein sabun lagi. Dan memang benar after feels pakai masker ini tuh kayak muka tuh jadi lebih seger banget, jadi lebih glowing. Dan juga aku sering banget pakai kedua masker ini, apalagi yang hydrating gel mask ini sebelum aku take video atau sebelum aku ada acara-acara penting kayak muka kondangan gitu. Karena memang masker ini tuh memang bisa buat kayak jadi instant glow. Karena memang sebenarnya fungsi masker sih kebanyakan memang untuk instant glow gitu ya. Makanya kenapa kebanyakan orang itu suka pakai masker. Dan untuk efek mencerahkan sendiri dari kedua masker ini, dia nggak instan, jadi memang harus pelan-pelan. Tapi karena aku bilang dia ini bisa memberikan efek kayak instant glow, muka jadi lebih fresh, muka jadi lebih glowing. Orang pun ngeliat kulit kita tuh pasti bakalan kelihatan kayak kulit kita tuh lebih cerah gitu. Dan untuk yang hydrating gel mask ini, apalagi kalau misalnya kalian pakai di siang hari, abis kalian kayak capek, kusem, kumbal, kepanasan, terus kalian pakai ini tuh bener-bener seger banget. Untuk mugwort masknya ini bisa buat kayak whitehead kita itu lebih tersamarkan. Jadi tekstur kulit pun kalau misalnya kita pegang jadi lebih halus. Tapi kalau untuk blackheadnya sendiri, aku nggak ngerasain dia kayak sangat berpengaruh terhadap menghilangkan blackhead. Tapi untuk whitehead ini oke banget. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Aku harap videonya bermanfaat. Jangan lupa juga semuanya untuk bergabung bersama keluarga besar Unicorn ini dengan klik tombol subscribe. Bye bye.